Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahil jabbaril qahar, walhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allahu Jalla Jalaluh. Salawat dan salam gedeyom doa ba Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan dan dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga Nabi dan kepada seluruh para sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan tam doa ba Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan dan dicurahkan kepada seluruh para alim, ulama dan gure-gure gedanyo Ban Bandung, baik ulama yang masih hidup maupun ulama yang sudah duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim dan hormat luntuan kepada seluruh para tuan guru dan alim ulama yang berdomisili di dalam kampung Gedanyo maupun yang berada di sekitarnya. Ta'zim dan hormat luntuan kepada Bapak Gesyik dan tokoh-tokoh kampung. Ta'zim dan hormat luntuan kepada Tunku Imum dan tokoh-tokoh agama. Ta'zim dan hormat luntuan kepada Ketua Pemuda dan seluruh anggotanya. Ta'zim dan hormat luntuan kepada seluruh para panitia yang telah sukses melaksanakan acara dakwah dan peringatan Maulid Kenduri pada siangnya. Ta'zim dan hormat luntuan lebih khusus kepada seluruh para hadirin dan hadirat, umi dan abu, abang-abang serta adik-adik yang ulun tuan hormati. Dalam kesempatan malam yang berbahagianya, ulun tuan berdiri di hadapan mi dan ayah, abang-abang sekalian, sesuai dengan amanah yang telah disampaikan oleh panitia kepada ulun tuan, bahwasanya acara yang Gedenyo Pegot malamnya merupakan peringatan terhadap Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid adalah satu keniscayaan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sesuatu perbuatan yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam, mengenang sejarah perjuangan dan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan perbuatan yang terpuji dan sudah semestinya sangat wajib dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia. Pekan luntuan pegah menan, karena melalui peringatan Maulid tak cerita sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad, tersampaikan dari seluruh kisah yang telah disampaikan oleh para ulama yang tersebut di dalam kitab-kitab sejarah, merupakan satu motivasi atau dorongan terhadap pengalaman udip yang Gedanyo jalani. Pengalaman udip yang penuh dengan tata krama, pengalaman udip yang penuh dengan sopan santun,
pengalaman udip yang penuh dengan situasi akhlakul karimah. Maka peringatan Maulid mi dan ayah, abang-abang sekalian, untuk menumbuhkan cinta kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan yang semestinya dan sangat wajib dilaksanakan dan dirayakan oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Sebagaimana acara yang kita lakukan malamnya dan sebagaimana acara yang dilakukan oleh umat Islam di belahan dunia manapun. Mi dan ayah, abang-abang sekalian, misi kita yang peringatan Maulid adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad atau mengkisahkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad atau melihat bagaimana sikap dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mi dan ayah, bila seandainya getanya akan menceritakan bagaimana sejarah perjalanan udip yang dirasakan dan dilalui oleh Nabi Muhammad, mulai beliau daripada lahirnya sampai beliau wafat, maka sungguh kesempatan pertemuan getanya malamnya di atas mimbar dan di halaman menasahnya, sungguh waktu yang kita gunakan tidak akan cukup. 2 jam kita ceritakan tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad tidak akan cukup. 1 hari kita ambil waktu untuk menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad tidak akan cukup. Belasan tahun kita ambil kesempatan waktu untuk menceritakan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad tidak akan cukup. Puluhan tahun bahkan menutup usia kita tulis bagaimana sejarah lengkap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada beliau dilahirkan sampai beliau diwafatkan, maka sungguh tidak akan cukup. Tidak akan cukup kekuatan kita, tidak akan cukup waktu kita, tidak akan cukup kesempatan kita untuk mengkisahkan semuanya. Peken. Karena pribadi manusia yang kita rayakan pada malam ini adalah manusia yang sangat luar biasa. Sosok manusia yang dirayakan oleh umat Islam pada malam ini adalah manusia yang punya keistimewaan tinggi pada pandangan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala nufirmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Nabi Muhammad uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik mulai daripada yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Bagaimana sikap teladan yang ada pada Nabi Muhammad mulai daripada beliau makan sampai selesai makan. Bagaimana akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad ketika beliau tidur sampai bangun tidur, ketika melakukan perjalanan sampai beliau kembali, ketika berinteraksi sesama manusia, bahkan bukan dengan orang Islam dan bukan hanya dengan orang-orang yang beriman, justru bahkan dengan orang kafir sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan bagaimana sikap dan budi pekerti yang baik, contoh teladan yang baik kepada orang-orang kafir tersebut. Bahkan menyatakan di dalam sejarah betapa banyak orang-orang kafir yang mau ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad. Cukup jai orang kafir yang benci terhadap Nabi Muhammad dan bahkan akan mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi karena sikap sopan santun dan suri tauladan yang baik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dinampakkan kepada mereka orang kafir, jadilah mereka orang-orang kafir sebagai pendukung setia terhadap Nabi Muhammad, bahkan menjadi sahabat-sahabat dekat beliau. Salah satu contoh adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau adalah penentang keras terhadap Nabi Muhammad
beliau menentang ajaran Nabi Muhammad, bahkan beliau ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi pada akhirnya itu Sayyidina Abu Bakar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam lewat suatu sebab, dan sebab tersebut ada pada sikap dan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nyo waktu melawan musuh yang jet kelawan kita nyo, bila berkehendak terhadap kebaikan untuk musuhnya, jadikan dia sebagai kawan kita. Ketika dia menjadi melawan terhadap, ketika musuhnya dilawan kita nyo, nyai kita nyo bek tabalah perlawanan. Nah, orang geniring rumah kita nyo benci kita nyo, iri kita nyo, dengki kita nyo. Nyan kiban cara tabalah iri dengki kita nyan, jangan justru kita balas dengan gosip dan gunjingan. Tapi kita balas dengan ucapan yang baik, sikap yang baik, budi pekerti yang tulus. Insya Allah suatu saat itu orang-orang yang menjadi musuh pendengki kita akan berbalik menjadi kawan kita sendiri. Luntuan teringat terhadap salah satu riwayat yang tersebut di dalam kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qulyubi. Di dalam kitab tersebut nampak sebuah riwayat bahwasanya suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuwa ke di rumah. Waktu nuwa Nabi Muhammad ke di rumah mensaksikan ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang duduk dalam kondisi lemah. Di dalam pangkuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada Sayyidina Hasan abang, ada Sayyidina Husain ado, anak daripada Sayyidina Ali, cucu tersayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad mensaksikan raut wajah Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain dalam keadaan lemah. Duda-duda nutayang oleh Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak lung Sayyidah Fatimah, wahai cucu lung Sayyidina Hasan dan Husain, putra yang akan terjadi bak gataban le sehingga nampak raut wajah gataban lehnyo lagi urang lemah. Duda dijawab oleh Sayyidah Fatimah, wahai ayah, kamu nampak lagi orang yang lemah, tidak berdaya, karena selama le uronyo kamu metunduk hana pajuh sapua. Kamu mempuasa dalam keadaan kosong perut, berbuka puasa dengan air putih, menu sahur hanya dengan segelas air putih. Kemudian kami menahan lapar selama 3 hari. Makanya nampak dari raut wajah kami, kata Siti Aisyah, Siti Fatimah Az-Zahra, nampak seperti orang yang lemah. Dudung gara-gara ngedengar jawabannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anak dan 2 cucu dalam keadaan lemah karena leurau hana gepaju sapua. Nufilak baca Nabi. Ya rab gejilak baca Nabi. Mensaksikan le Sayyidah Fatimah nyoba perut Nabi kamu ikat batai raya. Ikat batai raya oleh Nabi Muhammad bak perut dengan tujuan agar tidak terasa lapar. Mangan terasa gehon batai, bek terasa gehon hana aswa perut. Dalam gesilak baca genampakkan bak perut Nabi mengikat sabuh batai nekun. Le Nabi Muhammad bak Sayyidah Fatimah nekun bak 2 cucu ke Sayyidina Hasan dan Husain. Hai anak lung, hai cucu lung, mio kata tenduk selama le uronyo betata pua le kata lung kalung tenduk selama 5 uro. Dan dengar jawabannya le Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kra geklik Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wah ke Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan geklik Sayyidah Fatimah Az-Zahra karena ternyata kelaparan yang dirasakan selama uronyo tidak ada apa-apanya dengan kelaparan yang dirasakan oleh ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah potret kehidupan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang terasa kenyang,
kadang terasa lapar, bahkan waktu untuk menahan lapar lebih lama ketimbang waktu mereka merasakan kekenyangan. Beda dengan orang gede. Misalnya orang kawannya mi yuyup tenda. Tidak tayang tidak roh mina lang kawan kita nyonyo yang tendek selama lehorong gara-gara hana gupo sapu le abu sinya. Nah mi. Nah lang kawan kita yang tendek selama lehorong gara-gara hana gupo peng le abu sinya. Nah yang tendek selama lehorong gara-gara hana gupo breh le abu sinya. Nah mi. Berarti hantam pernah tak tendek kanya mi. Nya. Dan meri kumang-kumang tumbun-tumbun tehat-tehat ketanda bahwa nagepuo bereh tapi nagepuo peng tapi nagepuo tiji, walau kadang-kadang ada saat-saat di mana ketika suami kita ini melarat nyena. Tetapi ketika melarat suami, melarat keadaan kita keluarga, tidak pernah merasakan sebagaimana melarat dan sengsaranya perjuangan kehidupan Nabi dan keluarganya. Hana sebanding nih. Itu berakon dah pegah-pegah lagi tanya na alasan Covid hanjit dubiat yang mukat, hanjit dubiat jak gereja, hanjit dubiat kude, hanjit dubiat tapat-tapat dalam kawan ramai gara-gara na virus Covid di kurung belah. Tidak boleh ada perkumpulan. Minta yang mata-matanya na urang kun. Nyong gara-gara haibi yang kali, gara-gara haibi tu biat li, gara-gara haibi tapat-tapat li lang kau rame gitu yang muka-mukanya. Hantar empok rezeki. Dua tu mati tu. Ya, ipegah le urang. Ipegah le urang mati tu. Gara-gara hana ada tu biat yang mita. Kau bebut Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi lewat Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di atas permukaan bumi ini kecuali rezekinya sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki yang lu melam rumah kita nyonyo handith he. Jatah rezekinya kedeh bak rumah tetangga kita nyonyo. Jatah rezeki yang diterima oleh tetangga kita nyonyo handise. Jatah rezekinya kena dalam rumah kita nyonyo. Jatah rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kedai kita nyonyo tidak akan pernah digeserkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke toko sebelah, tidak akan pernah. Maka jangan pernah ada yang ngiri, jangan pernah ada yang iri dan dengki terhadap saingan bisnis. Baik pernah tak tuduh gop yang menjadi bisnis getanyo, penyaing bisnis getanyo kaicok konsumen atau kaicok rezeki getanyo. Jangan, karena Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Nyan baik ragu tu. Maka ada kalian dalam masa Covid-nya urang ramai hana gejak mukali, ramai yang hana gejak ublang li. Ramai yang hana gitu biar li gum tapat-tapat wadenya walau uronyo kaje. Itu lang kampung kedanya padum ro na urang meninggal gara-gara ada. Nak apa? Ibu gak pengumuman le pemerintah yo urang kampung di kampung Sukasari, Rawasari. Yo urang kampung di Rawasari ramai yang meninggal gara-gara dua ge. Nah. Hana. Ada hantar empuk yang minta ke dia hulu. Gintar rezeki oleh Allah. Rezeki dah. BLT. Nya mi. Nya. Nah cocok entah inu ha. Nah meri raya-raya kem. Kayim gaya antri. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggeserkan rezeki kita. Maka yang
Mio getanyo keyakinan terhadap Allah sudah penuh dan sempurna, jangan pernah takut terhadap jatah rezeki yang telah disediakan oleh Allah, karena jatah rezeki yang akan disediakan oleh Allah tidak akan pernah digeserkan oleh Allah kepada orang lain. Urang mengkat jagung bek bungeh ge ku urang mengkat jagung belah rete. Bahkan karena urang mengkat jagung belah retno kagejatahkan padum nuk jagung ge nyan lewat iblau oleh urang. Dan urang mengkat jagung belah rete kagejatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala padum nuk jagot yang lewat, janggung yang lewat bangehan. Yang penting ketika kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadat dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantapan dan kepercayaan hati untuk menggantung diri kepada Allah. Jadi be pikiran datanya. Tinggal dong jamun kan. Nanti rau ragam yang saleh. Urang agam yang salehnya nungku hana buat gelain kecuali ke sembahyang. Malam ke sembahyang, uro ke puasa, kemudian sambung sembahyang wajib, sambung sembahyang sunat. Ternyata di urang agam yang saleh dan walinya na promoh ke batat. Ke batat kita yo. Na promoh ke batat. Perumoh gaknyan kaim jak-jak bak pui keun bar rumah gop. Gekalan lam rumah gop na kulkas baru, gekalan gejak rumah je rumah ngon belardi, gekalan na Honda baru. Gejak ngan bar rumah tetangga ke belardi, gekalan karena TV baru. Gejak bar rumah tetangga ke belardi, gekalan aksesoris dan fasilitas rumah mewah-mewah. Karena kaim gejak-jak bak gop sehingga muncullah rasa pui kunyan rasa hawa. Ya, makanya kita nyonya sebenarnya watan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nyan bek ta pamer-pamer mi. Bek ta pamer-pamer. Nak dengar mi. Telepon. Nhiều orang lewat nyok kan nyago pamer kak, ya kak? Dia bangga belum Honda baru walau Honda kredit. Nah Honda baru walau Honda kredit. Yang ke foto ba medsos, ba media, ke pelumah ba orang lain. Dah yang bangga belum Honda baru. Nyo ibu, nyo. Ikalan le urang bak pineh rumah tu. Oh mak aku belah Honda baru, gekun balako ke igok kai belah Honda baru. Nya mi kah? Nya kah? Ha. Dilako aku urang ke thian. Gena puturut han ke puturut karu ngom rumah. Na yang ladom rumah wate gemuruneng balako ke hana ke tero ke. Ilung yang napu ikunnya yang cukup kelewatan tan, nah yang model promo patna akan duri gop goknya yang coba aja. Nyo mika? Nyo. Gede yang balako aku patna akan duri lembang. Gede. Aci ni aklum pu baje ke su le keluarganya. Mangat seragam. Lusaho na akan duri pak. Gede. Aci dah sedar puas baja gitu le keluarga besarnya. Mangat na seragam saban-saban ngurangnya. Na 17 kan duri dalam 3 minggu di dalam kampung 17 bau. Baja lagak, baja baru gecop. Ih lako gebak ke puturut promo. Padum ga gitu 3 kan. Nyami? Nah pernah lungjak barmoh sira urang yang model perumoh gu model menan tetaja muroraya ya dua kenan dak JBA duan ni bandehah pintu kama pra tehah pintu kama baje ya dum atuh selangkut nyan baje ya dum lage baje bak gudang
amulhat lah duduk long tayong puai bu gemengkat baje duduk ke jauh ubit baju ke jauh lelako ke alah hidung ubit tan bahai ran idih dari luar ada pekaban tu beung nyo ke cekot bagi tayong takut karung rumah rupari wate ke periksa te ke cerita ternyata baje yang geblau tiap kanduri hanya 3 pakai gesangko nah jet ke kolektor baje urinang batat di urang yang salehnya na perumoh ge urinang batat ganyan ahli ibadat perumoh ge urang jak-jak baru moh gop yang geja yang gekalen na piasan baru moh gop nyan hawa ge beuna baru moh ge te kalen TV baru moh gop hawa ge beuna TV baru baru moh ge ate ge kalen Honda baru moh gop hawa ge beuna Honda baru baru moh ge urinang batat bak saboh uro gekun bak lako ge yang saleh hai cut bang hai abang hai abu sinya gaduh ni ibadat gaduh nuliang di kam salah bahkan nu gulung dia di kam salahnya ya seter dia peng belebeh rezeki belebeh nyan ngempeng lebeh nyan jet tablo mampu ikun jet tablo kulkas baru jet tablo TV baru jet renovasi rumah belaga hawa ke kehidupan ke nyan belaga kehidupan kau bedah gekun lelako kupu tu ada na TV baru yang kah hantar empok nonton di gedung sembahyang ada na kulkas barunya di itu orang kesian putar ni pasal lang kulkasnya leh buang punjut ia putih tu pasal lang kulkas publau bete padu miu mi tripe muku modal kulkas hai wow kulkas yung 2 juta ate pensiun habis tak bayar kredit dengan yum bete tripe gekun lelako ge kupu adatnya yang na tinggal ibadat antar empok pakai lebih ge ketimbang tak boleh orang lebih ge dari ketimbang tak minta peng gede huluan ge dari ibadat keroi dalah pi teh wate na perle yang tapi ni bila Allah yang kun lelako ge ate kan pegah lelako ge lagenyan ge buktikan lelako ge bahwa tiap-tiap yang dibutuhkan sabe-sabe ni beri Allah mitia urangnya hawa gegean kuah plik ngang ke mesin padum kuah plik ngang ke mesin 15 ribu nyan lihat mayang te getilak di kam salah napeng yuk di kam salah 15 ribu ngan belo kuah plik ngang ke mesin artinya untuk pas-pasan hidup untuk gelah ke udip neberi Allah subhanahu wa ta'ala han sampai mepajuh gelah-gelah gekun bak promoh kita kagak beri oleh Allah cuma hana gebi lebih bahkan hana gebi lebih karena hana penting dengan atra lebihnya karena promoh ge urang batat bengeh ge kelakau yang tukang ibadat bedah promoh gemina hai makna gemina gitu biar bedah lakau sembayang untuk malam ate ge mulumpo bahwa ideh bak lampuh je na 2 boh tung saboh tung mu saboh tung perak ideh bak lampuh je na 2 boh tung saboh tung mu saboh tung perak ate liah gelumpo malam tinggal bengah ate jaga gekun bak perumoh tu beklam mi puak wot lung lejin putrai puak wot lejin i pegah lam lumpo idih bak lampuh je na 2 boh tung mu ngon tung perak karena perumoh ge urang bulu gekun bak lakau ya ada aku dijawab lelako aku tebah wate ditajak kena budah lako guliung lom di kam salah kemayang lo bengeh berumah gedubin leuh bedai malam kedua ate ge belum polom bahwa ide bak lampuh je na 2 boh tung saboh tung mu saboh tung perak bedah bengah ge cerita bak perumah ge beklam mi puak wot lom lejin
Ibegah ide bak lampuh je na dua bohtung ashoi dalam meh dan perak. Gekun le perumoh geyak tu dak aku. Pubut kenan ke bawah hotel ada. Bedah lah kau leung lom ni kam salah ke medah julah. Bedah perumoh bengeh ke dubit. Malam ke le belum polom ternyata bengahnya perumoh ke kagak siap-siap. Yang kagak cok parang, kagak cok lam, kagak cok cangkui. Kagak berdua, kagak berkah, kagak ikat. Dalam hati perumoh yang batat bila memang bengahnya gepegah lelako ge beklam na lumpolom lagi lumpo malam baro gene rumpun jaro ge gene tarinta jaro ge gene pakat yaku haju baga-baga. Ternyata bit leh beklam melumpo malam ke le tinggal bengah ge cerita bak perumoh ge. Hana habis ge cerita golom habis ge cerita langsung gumat bak jaro ya te aku lam-lam jangku-jangku kan iPad bedah ke huwa julako ke gede rinya ke huwa truk ke nanti kanrat tingat ke leuragam yang saleh yang walinya yang aulianya tingat ke ayat Allah putra ayat menulis dalam Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup melata di atas permukaan bumi kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Dan di dalam ayat yang lain tingan wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langit, di lauh mahfud, di dalam azali, dalam takdir dan ilmu Allah rezeki hamba sudah dijatah-jatahkan oleh Allah. Bandingan ke kedua buah ayatnya beda orang agam yang saleh dan walinya getiak lam-lam getiak jangkui-jangkui gebedah geputa haluan giak wawang purmoh ge kalupah ke ada ge kalan lako ge kagu kita getayang le purmoh ge hai bang honja lung nak waw pakan ya waw Allah Subhanahu wa taala kagejatahkan rezeki kita sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah Subhanahu wa taala sudah menjatahkan rezeki kita sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Menyo dua bohtong nyantung meh dan tung peraknya adalah jatah rezeki kita yang kagejatahkan oleh Allah han gebri le Allah Subhanahu wa taala ku urang lain lebih get tak kubah buatnya tajak wa balik gede tayak ibadat bedah lah kau gaya ibadat di perumoh ge hai tamang lama kai karena perumoh batat lakau aku wa gede rumah geling di kam salah ge ibadat lom lagi biasa bedah perumoh gejak bak bineh rumah gepegah apa ngau urang geniring rumah kan gecerita ba urang yang sampai-sampai nang ge urang di geniring rumah gepegah abu sinyak ro cukup bangai le malam kalumpo na dua botung asho jihmuh dan perak buno kasih kanre tajak tanijak ku dudau gepegah hana jede gebegah ku puat dan mionyan kagejatahkan le Allah dia intat rumah rupanya urang geniring rumahnya ge kuping ge ngumping bahasa haji gerekam putra thoi gitu oh asal wajihmu sabo tu pera entang teh bak lampuh pulin ji bak lampuh pulin ji try letter lah untuk main letter ide jauh apa je gedinga le urang meneh rumah gedinga gerekam pat entang teh puaso puah gampung ikaknya karena saking ngicah kedadat keleko yang gecerita habis gebuka tuap leko
Bedah kayaknya selesai cerita-cerita yang bedah gua kena diurai nang bak geding bak keniring rumah gepreh gua lah kau te gua lah kau kena rumah gekun balakau urang keniring rumah gedeng melumpa ke leh malam melumpa apa melumpa naik di balampuh jih dua botong tungmu ngentung perak nyantungmu ngentung perak nyan te aku lagi gedeng menteng hai putai aku hatragom urang yang guna jaku sih mana mah aja deh lako gah tim yaku dro gah kerja aja tajak gini om dang deh aku duduk karena mendua ke bulu lako ngam rumahnya mendua ke batat mendua ke bulu punya urang lah rumahnya yang ke rumah segai batat lako ke urang thale mudah urangnya dua ke kecok lam kecok yang berangkat ke dia bat tempat je tetruk kenan bat tempat nyan gekuah hati gekuah merempok dua botung gekun bak rumah gu tabukam tiga ram gebuka te gekalan asawa di dalam saboh tung ulu te gebuka saboh tung tu asawa ji kala ngelimpun kam gedok gekun lelaka ke bak rumah nyai pengung deo ipengung deo ipegah mu ngempera padahal asawa dalam kala ngelimpun gekun le rumah ge yak tu dakwah pupuk maino Gejawab lelaka aku miau menan baik le tahu tacok le tertiji siapa karena kai pelaku gitu tak pelaku awan bedah tiji urang yang siapa dua boh tung ya ate truk kenan bak rumah urang yang saleh ngan rumah yang batat ya ria gelambung dua boh tung ya te gelambung kenan ukur rumah kan menggeruduk tu gedinga le rumah yang batat urang yang saleh gekun balako nak kudu putra mengudum di luar TAU jule kata bedah rumah juga sedek ga kalan na dua boh tung teu kalan na dua boh tung gebuka tung pertama asawaji mu gebuka tung kedua asawaji perak ane mata kuning ane mata tangking galak getat-tat tangking senang getat-tat nyan dua boh tung hana gepreh bantuan bakgo getiji U0 tiji wiunun yang keputamang yu gede langkama ba gepuduk ke lako ya empat dua boh tung yang bunuh dengan aku duduk ke kun lako yang kedung pegah kata kalian long pegah bunuh menurut ayat Allah tidak ada makhluk yang dibiarkan kelaparan oleh Allah rezeki makhluk itu sudah ditanggung dan dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua botung muh dan peraknya jatah gedeo yang gara-gara kata tiap cerita bau urang geniring rumah budah awak yang karena bulu iman dua ayatku oleh ayat ada ikalan karena kerezeki awaknya ada ikalan dibuka oleh awaknya ikalan ulangan limpun dikira kata pengun budah awaknya cok sepo-sepo tungnya dia tiak kena cobong rumah gedeo yan lum pegah abak kata muyo memang tungnya jatah rezeki kita yang han gepusiblah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah gob tetap gaya intat oleh Allah Subhanahu wa taala hang gepedeg kita alam gede bak cerita Nabi beno di Nabi Muhammad dan kalan keluarga ada padu murakai ditenduk oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Hasan dan Husain kalhe urawa di Nabi Muhammad dan itila pruatnya nekala na ne bate zina padumura kan dende selama 5 urang duda nekun lesan le Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad gede ba Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menang tengah bele klik bele wah bele sedih jino ayah tu biat gede ulua bah ayah minta peng ayah minta upah bila na peng na rezeki intik tak belum makanan dapat jauh ini rame-rame bedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gede ba ujung kampung oh mi ni awak mi kan biji karpet Aladin pindah tempat nak lo purau na
Bedah Nabi kedih bau ujung kampung, tetruk kenan bau ujung kampung, ternyata Naziro anak muda. Yang di dalam kitab An-Nawadir cerita. Dia ternyata Naziro anak muda gedang bak binih mon. Putra buat anak mudanya dicerung ia dari moi pasolam jeragen, dicerung ia dari moni pasolam jeragen. Atene kalan le Nabi Muhammad dari kejauhannya anak mudanya mulai lelah. Bedah Nabi Muhammad mendekati anak mudanya, neteng bak anak muda, hai anak muda. Nah perlu bantuan le kata. Ijawab le anak mudanya kaburno kalau kita urang lewat yang tim bantu. Alhamdulillah mion tim bantu lu. Syukur datang mion tim bantu lu. Duda negul le Nabi Muhammad mion memang lung tim bantu kata padum jatah upah yang kata bi kelum. Mion selesai but akan lung bi upah ke kata dengan sekian dirham. Ne sepakati urang nyan mandua ga atene sepakati. Ya, bedah anak mudanya geju timah bak Nabi Muhammad. Gejuk dalo-dalo pelumah nyempat jeregen, nyempat drom, ilung lungja istirahat ya. Bedah Nabi Muhammad ke gereja, anak mudanya di istirahat di ubah kaya, sirat di jeb ia sirap. Ate tengah di istirahat Nabi Muhammad tengah di gereja, truap putuh dalo timah, mepram timah kedih rut lamon, mecurup ibu dah dalo kena ubat tu. Terhut timah kedih lamon anak muda yang tengah duaknya musiga ibu dah karena bengeh ke Nabi. Cerita ji nyo anak mudanya hana itu pua bahwanya Nabi Muhammad. Karena anak mudanya adalah anak muda badui, anak muda yang udip di abe pelosok gampung. Bedah anak mudanya ikalan Nabi Muhammad kaputuh talo timah bengeh. Ijak tu dengan Nabi Muhammad dicaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunak Nabi Muhammad sampai ujung-ujung but karena saking tad bengeh dibet jaro unun pa ditampa miang Nabi belah raduya ditampa ideo yang katuha duduk no yo na urang tampa ka mendua ge le ge nah hana ka hana apa ka hana ai je ka ai je mioi tampa Mioi tampa ke neo, tiban dah pelaku lawan kanya. Di Nabi Muhammad nak bergerak perlawanan hana. Nanu balah cacian le Nabi Muhammad le itu nak le anu mudanya hana. Nanu balah makian le Nabi Muhammad, pelecehannya le Nabi Muhammad, nanu balah le Nabi Muhammad ketika dilecehkan oleh anu mudanya hana. Wadai tanpa Nabi Muhammad nanu balah tanpa oleh Nabi hana nemat hagai miang belarut uyanyo nekun ba anu muda hai anu muda lung lake maah ba kata nyo tima yang karut gede lamon hana lung sengaja karena memang talo tima karapu putrai jawab le anu mudanya hana maah nak boleh gede cok peng seadanya uduk kadar kerja yang kagak pubuat le Nabi setengah harga gejuk Nabi dudai kun le anak mudanya bak Nabi Muhammad hai bang yang tima yang kan tiak dalam mon kaputuh kedai ni cok balik dia bedah Nabi Muhammad ngini nejak nedang nambah gini ring mon surung jaro kedai lamon dan surung jaro lamon nu cok tima yang karut kedai bak punggung mon nu betingah le Nabi nu tiak tu tanah yang tinan nampak keanehan bak mudanya kok bisa ada manusia yang mampu mengambil timba yang sudah jatuh di dalam sumur dengan tangan kosong tanpa celawi, tanpa runong, tanpa alat bantu tapi jet gecok yang tinan aneh dalam aneh-anehnya karena bingung ibu dah Nabi ini bisa hanai teo duda baru sadar lian mudanya bahwa orang yang barusan kerja dan mengambil upah dari saya, orang yang barusan saya caci, orang yang barusan saya tampar adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyesal karena telah melakukan dosa besar. Bedah hana mudanya iwo kedih hurumo itamang dalam kamadapu icok sikin yang cukup tajam nyojaro belah rod uneng yang tukang tanpa Nabi Muhammad buno ikoh putuh parut nyaro nyo bahu belah rod uneng Nabi bersimbah darah karena pendarahan kamulai memang kamulai lemah
dilake tulung terdengar suara minta tolong terhadap tetangga yang na di rumah bedah tetangganya dia tahu gekalan anak mudanya kater geletak dengan tangan yang sudah terputus bersimbah darah ditayang le tetangga rumah gaknya putra yang terjadi bakdro ni cutbang so yang tukang koh jaroro ni balung yang tuang bela gejawab le anak muda yang tukang koh jaronyo hana urang yang tukang zalimi lung kecuali lung sendiri hana urang yang tukang koh jaro lung kecuali lung sendiri duda getayang le tetangga rumah pekan sampai jen koh jaro ni duda gekun gejawab lagi yang karena buno ngenjaronyo lung tanpa Nabi Muhammad dan demi Allah hana lung tupu bahwanya Nabi Muhammad duda gekun le tetangga rumah mio Nabi Muhammad tanpa ada mendih kan lagi maaf mendang upuni akoh jaro yang kan boh-boh jaro duda gekun le anak muda yang kater geletaknya kepumah kok degal tanpa ijauh oleh tangga rumah kan insyaallah kepumah mionya Nabi Muhammad ti memang huruf pumah kok mah kok gak kai ku mangki panjara man leke mah ya kahanam daleh ya jelo yang tat gepangke anak muda yang kabuntung jaronya gecok jaro getiji lengon ku ge getiji nuga belah no gepangke apa iku anak muda yang kabuntung jaro nyo belah no gemak getiji jaro mapi-api jaro putu dia merempak Nabi Muhammad tengah geniak mati yang makanan buno le napeng becuk buno gereja yang geniak mati makanan ngan anu ngan cucuk sudah tiba-tiba mendekatlah dua orang yang kapuntung jaronya ngan tetangga gitu mau gede yang Nabi putra yang terjadi ya geduri Nabi yang urang tampalung buno Nabi anak ai puai keun karena tulus dan ikhlasnya hati Nabi anak bunge gitu mio gede kan dalet lia katampake buno kajak ku gidam gendru dalake gidam miona parang sajan teleke koh sebelah tu tapi Nabi hana karena saking tulus hati Nabi ni yang putra yang gak terjadi sampai butuh jero duda gekun le anu muda yang kamuntung jero ya Rasulullah nepu maah lung ya Rasul hana lung tupu bahwa yang tukang tung upah cung iya buno ngelung yan adalah drone ya Rasul hana lung tupu bahwa drone Rasulullah hana lung tupu ya Rasulullah karuh lung caci drone karuh lung maki karuh lung tuna drone karuh lung tanpa drone ya Rasul mamputra kaitan nganjara ngelung mamputra kaitan nganjara ron yang puntung teman ijawab le anu mudanya karena duda baru lung tupu drone Rasulullah karena saking temakut dan dia tatlung ke Allah Subhanahu wa taala baik getut lung singah lampui kunuro akhirat lungkoh jaronya baik getut lung bem daleh bah puntung ini dalam dunia mende duda ke Nabi Allah nyan masalah api pani rayu tat buat nyan atra yang gata caci buno kalung pumaah gata tena lung buno nyan kalung pumaah gata tanpa lung nyan kalung pampun nyan hanam daleh le dua tu pekan lung pumaah gata karena gata adalah salah sidro daripada umat lung gata adalah salah sidro daripada orang yang menjadi target dakwah lung gata adalah salah sidro kekasih yang akan menjadi kekasih long singoh dalam surga dudai keun lean mudanya bit kan pumaah ya Rasul bit butoy ya Rasul butoy meyemenan ya Rasul nyo jaro yang kapuntungnya sambung balik ya begah bak Nabi dimohon bak Nabi Muhammad memang ya Rasulullah kan pumaah kan pampun luk nyo jaro yang kapuntungnya sambung balik ya budah Nabi Muhammad nepudua Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain budah neputau anu muda yang kabuntung jaronya necok potongan jaro nepekap bak bahu belah rod nun kemudian neusap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemlake ba Allah semoga bu lagi fetlom akhirnya jaro yang kapuntungnya kembali melekap lagi yang hana kejadian tepu irtik le anu mudanya hana tutuli ohnya kabit berarti yang bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad
Jangankan tengah udip Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat terhadap Nabi Muhammad sampai beliau wafat, dan di alam barzakh pun Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tabaqatul Aulia menceritakan salah sidra aulia yang bernama Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai nya sabah wate nejak kunjung Ka'bah Baitullah untuk menunaikan haji. Kemudian beranjak dari kota Mekah ke menuju kota Madinah untuk niat sawa ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Imam Ahmad Ar-Rifai sudah ratusan tahun berselang waktu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di alam kubur, di alam barzakh. Atenija Imam Ahmad Ar-Rifai bak bineh kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nekeun bak Nabi yang dalam kubur. Ya Rasulullah, long katrok long yak tahu dro nekeun ya Rasulullah. Long yak kalan dro ni ya Rasulullah. Long yak ziarah dro ni ya Rasulullah. Long yak tahu kuburan dro ni ya Rasulullah. Nu izin ya Rasulullah, nu turung jaro kena ziat untuk long maah dahsyat dan long cum jaro dron ya Rasulullah. Nyan dalam puikun nyan puikun nyan atiang kubu ya, muncul jaro Rasulullah dari dalam. Muncul jaro Rasulullah dari dalam busut kena uluatan, disambut oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, kemudian necum, kemudian baru ditambang balik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah wafat. Kejadian nicom jaro Nabi Muhammad lewat kuburan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai juga disaksikan oleh ribuan aulia lainnya, termasuk dalam kawanan jamaah yang tukang kalenyan. Menurut dalam riwayat yang mutawatir, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Nyai tamang-tamang lam tubuh hurung tilek yang kan Syekh Abdul Qadir. Mana Syekh Abdul Qadir ke tamang la hurung anak gelih gerahnya. Begah-begah Syekh Abdul Qadir nyoka Syekh Pulan Syekh Pulin hana. Ijihnya mio urang kam ninggai kan alam arwah kagak sediakan terhadap orang-orang yang sudah wafat. Di mana arwah orang-orang yang sudah wafat berada di alam barzakh, di dalam alam arwah. Nah, di bek tak pegah gitu yo kai tamang roh pulan, kai tamang roh pulin. Ha? Biar tatai gitu urang kampung mio jamun-jamun broje tai malam Jumat yang kubah bu dua ni yuk tange. Kubah bu anu yuk tange kubah kuah-kuah. Kiban cara datanda anak baju bule le arwah mak beklam. Hah? Keun ba anu beklam na guru arwah abu. Na guru arwah mak pan tanda mak hai bu basi. Padahal kan kak kenong jaro kan beklam ate gebuh lempingan. Nyen tahayulnya mek le cerita hai dah jauh ngawah habi. Nah ni apa Pak? Para roh orang-orang yang sudah wafat dan meninggal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam barzakh. Dan ada gua pikang gawa agak pajuh bu. Kang gawa hawa gelincah persana gerempak baju awai meninggal kan. Hawa gutrita kahana kenang kuah pli kan Bapak. Gua rumah gedang bak pintu rumah gesaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah. Berharap ketika pulang ke rumah para arwah tersebut, ketika diizinkan keluar oleh Allah, harapan para arwahnya malam Jumat putra bergesaksikan bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu sedang beribadat kepada Allah, sedang munajat kepada Allah, sedang baca Al-Quran, sedang melakukan ubudiyah, sedang mengirimkan doa terhadap mereka. Alangkah sedih bila seandainya arwah yang diizinkan pulang ke rumah kita oleh Allah Subhanahu wa taala
Tapi ternyata ketika sampai di pintu rumah, gekalen getanya orang yang nak dilihat di dalam rumah sibuk dengan kesibukan duniawi. Nah yang sibuk dengan TV, nah yang sibuk dengan HP, nah yang sibuk dengan puy yang dengan cewek, nah yang sibuk dengan peng, nah yang sibuk dengan berangkas, nah yang sibuk dengan buku rekening. Alangkah sedih mereka para arwah ketika pulang, ternyata keluarganya di rumah sama sekali tidak memperdulikan nasib yang sedang dirasakan oleh arwah urang cik gede. Padahal nyan rumah ke kubah le urang nyan TV ke belau le urang nyan lampuh pusaka urang nyan peng lam rekening adalah hasil dari kerja keras simpanan gopnyan segala mati. Ternyata dipakai oleh ahli keluarga gopnyan untuk bermaksiat dan foya-foya, sama sekali tidak ada manfaat kepada arwah. Di malam Jumatnya na tradisi bagusnya buat yasin pak nah pak dia ini na buat kahfi nyon muda ke kampung lung pegot pengajian leh pengajian tu dalam jadi tata isi ubena malam Jumat dengan rutinitas ibadah. Yang bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Sebelum lahir ada mukjizat. Kejadian aneh yang diberikan kepada para ibu-ibu para nabi. Dilun dayang baba gedayang nyo urang mio anu mio lahir. Mah cakap kanyo lewat kemaluan mi. Nyo mi. Nyo mio lahir normal. Mio lahir operasi kaki lewat sesar. Ternyata dan pegah dalam kitab Nihayatul Zain bahwa para nabi dari zaman beroje sampai teruk bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menurut keterangan Imam Qulyubi, mereka itu tidak dilahirkan lewat kemaluan. Para nabinya hana lahir dalam keadaan normal lewat kemaluan, tetapi apa, Allah Subhanahu wa taala membelah perut ibu-ibu mereka, dengan sendirinya terbelah, kemudian dikeluarkan bayi-bayi para nabi bukan lewat jalur kemaluan. Kibanti lewat jalur yang lain yang letak di bawah pusat di atas buruk enam nyantang ujung perutnya. Mio bahasa jamun hana pakai bahasa istilah, mio bahasa istilah orangnya takun lagi dia operasi sesar. Jamun kena operasi sesarnya. Jamun ruwatnya mata nabi-nabi dilahirkan yang bukan lewat kemaluan, tetapi lewat lubang yang lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbelah dengan sendirinya, kemudian menggampit dengan sendirinya. Itu bagian daripada praktek sesar. Dan masalahnya hana teknologi lom, hana alat lom untuk jet dipelah perut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada para nabi bahwa mereka bukan dilahirkan lewat farji, bukan dilahirkan lewat kemaluan. Nyebrakan mubayang gedenya melahirkan yang ke nak nampum ni. Nyebrakan kan yang medih membayang ni. Nya. Tapi dalam kitab kemana? Nyan dari riwayatnya tatu pua lagi tengok bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan dan menyampaikan agama Islam secara menyeluruh. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam? Dengan budi dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Akhlak Nabi God bagah terima Islam lego. Akhlak Nabi God waktu disampaikan dakwah Islam bagah terima.
akhlak perumoh Nabi God atau disampaikan dakwah kepada perumoh-perumoh yang lain bagah terima akhlak anu cucu Nabi God atau disampaikan apui kunyan akhlak kepada orang yang lain bagah diterima hingga ada dupu lagi tengok bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang nomor satu baik akhlaknya, orang yang nomor satu baik budi pekertinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh teladan yang baik, budi pekerti yang baik, yang semestinya budi pekertinya tak ikuti dan tak jalani oleh kita yang bersama umat Nabi Muhammad. Ya tujuan dah buka mulut kau mengalagian. Ya mi. Ya. Tidak yang lewurang bahkan buka mulut hai memperingati Nabi Muhammad. Kiban memperingati Nabi Muhammad hai ubena cerita-cerita Nabi Muhammad yang kata doa. Tujuan dah doa cerita Nabi Muhammad aku puai mangan tak contoh. Pertanyaan ji apakah liah mulut urang akan semakin taat? Kira-kira yang mulut yang kata pegot tun yang kau likut, liah tak pegot dakwah bak tun yang kau likut. Nyan kira-kira kehidupan dari setelah mulutnya sampai inohat dengan kehidupan segala mulutnya kedih likut saban atau minta maaf para atau ada perbaikan. Menurut prediksi kebanyakan lihat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang kadang-kadang berken hana taat, kemudian setelah mulut pura me uti urang menteng hana taat, yang kadang-kadang berken hana kerja jemaah lihat mulut menteng gesau ti hana kerja jemaah, yang kadang-kadang berken hantam mudu pi majlis taklim uronyo kadang-kadang terubah majlis taklim dan para ulama gitu nak lagi yang bahkan karena wate tajak mulut bukan kasat untuk Nabi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena hanya sebagai upacara, hanya sebatas acara-acara seremonial lagi tempat-tempat yang lain, seakan-akan peringatan maulidnya adalah tempat hiburan. Maka bahkan urang haite mubah gara-gara geanggap tempat maulid sebagai hiburan, geanggap tempat maulid sebagai pasar malam, tempat jual beli, geanggap apa ikunyan tempat maulid adalah tempat untuk tertawa-tertawa. Makanya kebanyakan tempat ketika kita saksikan orang-orang setelah melakukan peringatan maulid, justru akhlak mereka tidak jauh beda dengan akhlak sebelum merayakan maulid. Harapan lu malamnya Umi dan ayah, abang-abang, adik-adik yang luntuan cintai, selesai peringatan maulidnya ikutnya benar perubahan mia berakan tamu pakai nyo selesai maulid jangan ada lagi pertikaian mia berakan orang agam ke poh-poh perumoh tu nyan bek nale orang agam yang poh-poh perumoh lihat peringatan maulid mia na urinang yang tukang bantah dan lawan lekau lihat peringatan maulid jangan ada lagi adab istri yang mau membantah dan melawan suami. Menyabarakan anak yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Selesai peringatan maulid dan tausiah pada malam maulid, ada baiknya itu si anak memohon ampun dan minta maaf atas kedurhakaannya kepada orang tuanya. Nyan baru bere. Nah hawa ni god akhlak. Hawa ada yang abu-abu nah hawa ni god akhlak abu. Hawa dan yang bakmi na hawa ni nalako agak akhlak hawa mi hawa yang kena akibat dan orang begah ya dan yang bak abu-abu na hawa ni perumoh yang berakhlak yang agak akhlak pasti kejauh hawa dan yang bak urungci yang kena anu ada yang bapak, ada yang ibu yang kana anu nah hawa anu akhlak anu dan generasi yang kita kubah hukeun orang kampung adalah anu yang berakhlak pasti kejauh hawa kiban cara berakhlak lagi akhlak Nabi Muhammad nalako akhlak gugot na perumoh akhlak gugot na anu akhlak dan adab jigot terhadap orang tua
Tidak ada cara lain kecuali dengan pendidikan ilmu agama. Hana cara lain kecuali dengan pendidikan agama. Karena God akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertama gara-gara beliau adalah Rasul. Yang kedua gara-gara beliau adalah mendapatkan pendidikan dan pelajaran lewat Jibril alaihi salam. Menyota pepanu bahasa God akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran dan pendidikan yang disampaikan dan diajarkan oleh malaikat Jibril. Gara-gara gejak beut God akhlak Nabi Muhammad. Bak sawa gebeut bak Jibril. Sawa pimpinan dayahnya Jibril. Pane ilmenya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mi hawa tilako yang berakhlak mi nyalako katanya benar ya beut. Hawa katanya lako terhadap rumah yang berakhlak baik lawan apa katanya nyan rumah benayak beut. Hawa anak generasi katanya begot di dalam kampung dapat membangkitkan Islam kembali di dalam wilayah katanya. Hawa generasi yang tempo timang syariat dan agama. Nyan generasinya wajib untuk dipahami ilmu beut. Tidak ada satu kemenangan terhadap sebuah kaum. Tidak ada satu kemenangan terhadap sebuah kaum atau warga di dalam satu wilayah bila kaum dan warga tersebut tidak mau hadir dan mengambil ilmu lewat jalur beut. Hana kemenangan.